Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Kenalkan nama saya Budi Sono. Jadi kelompok kami di sini membuat sistem manajemen kos ya. Jadi sistem manajemen kos ini untuk data penghuni, data kamar, kemudian pembayaran, hingga laporan ya. Jadi kami membuat video dan proyek ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami dengan mata kuliah eh, pemrograman 2 ya. Jadi di sini saya menggunakan software Nightin. Nah, sebelum lanjut ke fitur-fiturnya, saya akan menjelaskan beberapa source code-nya ya. Oke, di sini saya mau buat. Baik, di sini kita bisa melihat ada satu, dua, tiga, empat. Jadi saya di sini membuat 4 package. Yang pertama package DAO. Package DAO ini adalah package yang dimana fungsinya adalah CRUD ya. Jadi membuat data, menghapus, mengedit gitu ya. Kemudian tersimpan ke dalam database. Misalkan kita mau menambah kamar, menambah pembayaran, ini gitu ya. Jadi otomatis eh, tersimpan ke database kita gitu. Sini lengkap. Ini contoh di bagian package cost DAO di bagian kelas kamar DAO seperti ini. Dan di sini ada beberapa atribut ya yang disimpan seperti ID kamar, nomor kamar, harga bulanan, status, gitu ya. Dan di pembayaran seperti ini. Sini untuk pembayaran untuk atribut yang disimpan di sini ada ID pembayaran, ID bukti, iya, juga bayar dan lain-lain lah ya. Dan untuk di bagian penghuni, di kelas penghuni sendiri di sini ya ada satu, 2, 3, 4, 5, 8 atribut ya yang wajib diisi seperti ID penghuni, NIK, nama lengkap, nomor HP, alamat, masuk dan ID card. Baik, selanjutnya untuk package kedua di sini saya membuat com.cost.db. Jadi package kedua ini adalah package di mana untuk menghubungkan database saya ke sistem ini ya. Jadi ini konektornya, connectionnya. Di sini saya membuat DB-nya dengan nama cost underscore management ya. Di sini memanggilnya di sini. Oke. Nah, eh dan di sini saya juga menggunakan library MySQL Connector ya, yang J9.0.6. Baik, lanjut ke package yang ketiga. Di sini untuk package ketiga model ini eh, adalah template ya. Ibarat kata ini hanya form, sebuah form yang nantinya akan tampil di UI-nya. Kemudian dari form ini akan di-generate ke dalam kelas DAO ini untuk kemudian disimpan ya. Jadi ini hanya template-template atau cetak biru lah ibarat kata kita mengisi, kemudian untuk penyimpanan ke database-nya di sini gitu ya, di package DAO-nya. Di sini juga ada beberapa kelas sesuai dengan DAO ya, karena kan fungsinya ya ini sejalan gitu. Untuk package yang ketiga di sini manajemen cost ini adalah GUI-nya. Jadi halaman yang tampil awal di sini gitu ya. Ibarat kata ini eh, main menunya lah seperti itu. Nah, sini untuk halaman sidebarnya ada dashboard, kamar, pembayaran, laporan seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, di bagian halaman dashboard ya, karena untuk fitur-fitur yang lain seperti data kamar, huni, bayaran, laporan akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan di dashboard. Jadi dashboard ini menampilkan beberapa chart
seperti total kamar, kamar terisi, kamar tersedia, total penghuni, ini pendapatan bulan ini, kemudian belum bayar. Ini adalah status siapa yang belum bayar akan tercatat otomatis di sini ya. Berarti ada 3 nih yang belum bayar. Kemudian okupansi. Okupansi ini dia adalah presentase terisinya suatu kos-kosan tersebut ya. Jadi di sini dari 4 kamar yang terisi 3, berarti 75% gitu. Kemudian ini kamar perbaikan untuk semisal nih ada 5 kamar, misal 5, dalam satu kosan itu ada 5 kamar, kemudian yang satu lagi maintenance atau perbaikan, maka di sini akan terlihat ya satu gitu. Kemudian di sini ada aksi cepat. Jadi aksi cepat ini ada 4 button yang kemudian mengarah ke tambahan kamar, tambah penghuni, kemudian ke catat pembayaran, kemudian ke lihat laporan, seperti itu ya. Kemudian di sini ada button keluar, jadi ini keluar hanya keluar untuk aplikasi ya. Jadi saya membuat aplikasi ini tidak ada loginya, seperti itu. Baik, untuk penjelasan saya mungkin sampai di sini, nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriadiansa dari kelompok 7. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu fitur dari sistem manajemen kos, yaitu menu data kamar. Menu data kamar digunakan untuk mengolah seluruh informasi kamar yang tersedia pada kos. Pada halaman ini terdapat 2 bagian, yaitu from input data kamar di sebelah kiri dan data kamar di sebelah kanan. Pada bagian from input data, admin dapat menambahkan data kamar baru dengan mengisi beberapa informasi seperti nomor kamar, harga bulanan, dan status kamar. Dapat berupa tersedia, terisi, atau perbaikan. Setelah admin dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam sistem. Apabila ingin mengosongkan form dan mengulangi pengisian, admin dapat menggunakan tombol reset. Selanjutnya, pada bagian kanan terdapat tabel daftar kamar yang menampilkan seluruh data kamar yang sudah tersimpan. Informasi yang ditampilkan meliputi ID kamar, nomor kamar, harga bulanan, dan status kamar. Sistem juga memberikan warna yang berbeda pada setiap status kamar agar lebih mudah dipahami. Warna merah menunjukkan kamar sedang terisi, warna hijau menunjukkan kamar tersedia, dan warna kuning menunjukkan kamar dalam tahap renovasi. Di bagian kondisi perbaikan, di bagian atas tabel terdapat fitur pencarian yang memungkinkan admin dapat mencari data kamar berdasarkan nomor kamar atau status tertentu. Dengan fitur ini, proses pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, tersedia juga tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data kamar yang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya fitur tambah, cari, dan hapus data, pengelola kamar dapat dilakukan dengan lebih mudah terorganisir melalui menu data kamar ini. Nah, admin dapat memantau kondisi seluruh kamar secara real time, mengetahui kamar yang masih kosong, kamar yang sedang terisi, maupun kamar yang sedang di tahap renovasi. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kos dan meminimalkan kesalahan pencatatan data. Oke. Sekarang kita masuk ke data kamar. Di sini juga kita bisa lihat semua kamar yang ada di kos, lengkap sama nomor kamar, harga bulanan, dan status sekarang lagi apa, tersedia, terisi, atau dalam renovasi. Buat nambah kamar baru,
tinggal isi form sebelah kiri, masukkan kamarnya, misalnya A01, terus harga sewanya berapa, terus statusnya. Klik simpan, langsung muncul di daftar. Nah, yang bagus dari sistem ini adalah kamarnya otomatis berubah. Maksudnya kalau kita daftarin penghuni baru ke kamar, status kamar A01 jadi terisi tanpa perubahan manual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur data penghuni yang merupakan salah satu fitur utama pada sistem manajemen kos yang kami buat. Fitur data penghuni digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh informasi penghuni kos. Semua data penghuni tersimpan dalam database sehingga pemilik kos tidak perlu lagi mencatat data penghuni secara manual seperti di buku ataupun di file Excel. Pada halaman ini terdapat form input dan tabel data. Di sebelah sini ada tabel data penghuni. Form input digunakan untuk menambahkan atau memperbarui data, sedangkan tabel digunakan untuk menampilkan seluruh data penghuni yang sudah tersimpan. Data yang disimpan meliputi NIK, nama lengkap, nomor handphone, alamat asal, tanggal masuk, dan juga kamar yang ditempati oleh penghuni. Data-data tersebut sangat penting karena menjadi identitas resmi penghuni. Untuk menambahkan penghuni baru, pengguna cukup mengisi seluruh data pada form yang tersedia. Setelah semua data terisi, pengguna dapat menekan tombol simpan. Ketika data berhasil disimpan, sistem akan memasukkan data tersebut ke database ke dalam database dan secara otomatis menampilkan data penghuni pada tabel. Salah satu keunggulan fitur ini adalah pada pemilihan kamar. Pada drop-down kamar, sistem hanya menampilkan kamar yang masih tersedia. Dengan cara ini, pengguna tidak dapat memasukkan penghuni ke kamar yang sudah terisi sehingga dapat mengurangi kesalahan input data. Selain itu, sistem ini juga memiliki validasi data untuk menjaga konsistensi informasi. Contohnya pada NIK, setiap penghuni harus memiliki NIK yang berbeda. Jika pengguna mencoba memasukkan NIK yang sudah terdaftar sebelumnya, seperti ini. Nah, jika kita simpan, sistem akan menolak penyimpanan data dan menampilkan pesan peringatan. Validasi ini penting karena NIK merupakan identitas unik setiap penghuni sehingga tidak boleh ada data ganda di dalam sistem. Lalu fitur berikutnya adalah pencarian data penghuni. Pada sistem ini, pengguna dapat mencari data dengan lebih cepat tanpa harus melihat satu persatu data pada tabel. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti seperti nama penghuni, NIK, nomor handphone, ataupun kamar. Misalnya pengguna ingin mencari, maka cukup mencari dengan mengetik kamar penghuni. Nah, data penghuni akan langsung ditampilkan di sini. Fitur pencarian ini sangat membantu terutama ketika jumlah penghuni sudah banyak
dan data yang tersimpan semakin besar. Selain menambahkan data, sistem juga menyediakan fitur untuk mengubah atau memperbarui data penghuni. Jadi jika ada perubahan seperti nomor telepon, alamat, atau data lainnya, pengguna cukup memilih data misal yang ini. Setelah dipilih, data akan otomatis muncul di forum input sebelah sini. Nah, kita bisa ganti, misal kita mau ganti nama atau nomor telepon. Nah, setelah kita mengganti nomor telepon, misal kita bisa tinggal simpan. Kita juga bahkan dapat notifikasi bahwa data penghuni sudah diupdate. Kita bisa lihat di sini bahwa informasi penghuni telah berubah atau telah diupdate ya. Dengan adanya fitur ini, informasi penghuni selalu dapat diperbarui sesuai kondisi terbaru. Lalu selanjutnya adalah fitur penghapusan data penghuni. Pada sistem kami, proses penghapusan tidak dilakukan secara sembarangan. Ketika penghuni dihapus, sistem tidak hanya menghapus data penghuni saja, tetapi juga akan menghapus seluruh riwayat pembayaran yang berkaitan dengan penghuni tersebut. Proses tersebut dilakukan dalam satu transaksi database. Jadi jika terjadi kesalahan saat proses berlangsung, maka seluruh perubahan akan dibatalkan secara otomatis. Dengan begitu, data tetap aman dan tidak terjadi ketidaksesuaian antara data penghuni dan data pembayaran. Kita bisa menghapus, jika ingin menghapus yang ini, kita mengklik data penghuninya lalu klik hapus. Nah, di sini otomatis penghuninya terhapus ya. Fitur data penghuni juga terintegrasi dengan fitur data kamar. Ketika penghuni baru berhasil ditambahkan ke suatu kamar, status kamar tersebut otomatis berubah menjadi terisi. Sebaliknya, ketika data penghuni dihapus atau penghuni keluar dari kos, status kamar akan otomatis berubah kembali menjadi tersedia. Jadi pengguna tidak perlu mengubah status kamar secara manual. Kesimpulannya, bahwa fitur data penghuni berfungsi untuk mengelola seluruh informasi penghuni kos, mulai dari proses penambahan, pengubahan hingga validasi data. Fitur ini juga dilengkapi validasi data, pencarian yang fleksibel, serta integrasi dengan data kamar dan pembayaran, sehingga pengelolaan penghuni menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Demikian penjelasan saya mengenai fitur data penghuni. Terima kasih. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu bagian pembayaran ya, yang sebelumnya dijelaskan tentang data penghuni. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan pada menu pembayaran. Di sini kita sudah bisa melihat semuanya, siapa yang sudah bayar, berapa bulan, bayarnya berapa ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bagaimana cara pembayaran di sistem kita ini ya. Kemudian yang pertama itu
kita pilih nama siapa yang melakukan pembayaran pada bulan ini di bagian sini ya guys. Nah, kita pencet di sini, kemudian kita pilih salah satu namanya siapa. Kita pilih misalkan Budi. Kita pilih misalnya Christoph ya. Di sini misalnya kita pilih. Di sini jatuh temponya ini di tanggal Juni bulan 6 2026. Nah, kita masukkan nominalnya berapa di sini. Nominal bayarnya kita masukkan 1.200.000 ya, 1.200.000. Kemudian di sini kita masukkan denda jika misalkan si pembayar ini telat melakukan pembayaran. Nah, untuk pengenakan denda ini kita ngasih dispensasi minimal 7 hari dulu. Jika lebih dari 7 hari belum juga dibayarkan, itu akan otomatis kena denda sebesar 5.000 per harinya. Jadi kalau misalkan telatnya 2-5 hari, itu bakalan kita kalikan dengan 5 kali 5. Jadi total dendanya itu adalah 25.000. Nah, jadi karena di sini si pembayarannya tepat waktu, jadi dia tidak mengenakan yang namanya denda ya. Jadi denda ini kita kosongkan saja. Dan setelah itu langsung saja kita statusnya lunas ya, statusnya lunas dan simpan. Kemudian di sini adalah ada konfirmasi atau notif pembayaran berhasil dicatat. Kemudian kita klik OK. Nah, data yang Christoph tadi sudah masuk ya. Ini di nomor 10. ID 10, penghuni Christoph, kamar, tipe kamarnya itu C01. Bulan tagihan ini bulan di Juni bulan 6 2026. Nah, jumlahnya itu 1.200.000. Karena tadi dia tidak mengenakan denda, makanya di sini adalah dendanya adalah 0 rupiah. Nah, kemudian untuk tanggalnya sendiri itu sudah real time ya, real time. Pembayarannya di tanggal 17 bulan 6 2026. Jadi statusnya di sini lunas. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah melakukan pembayaran secara lunas dan tanpa denda. Sekarang kita melakukan pembayaran itu dengan menyantumkan denda ya. Untuk data kita pilih yang Christoph aja. Tadi kita seperti semula ya, kita pilih dulu siapa yang melakukan pembayaran. Christoph, tipe kamarnya C01. Kemudian kita masukkan jumlahnya 1.200.000. Kemudian kita masukkan dendanya. Nah, si penghuni ini sudah telat dari 7 hari belum melakukan pembayaran dan dikenakan denda. Terlambatnya itu sekitaran kita kasihlah 2 hari. 2 hari berarti 5 kali 2 berarti 10 ya. 10.000. Karena 1 hari itu 5.000. Jadi kita ubah statusnya jadi lunas. Jadi di sistem kita ini kita ada 2 status. Yang pertama itu adalah lunas dan belum lunas. Yang belum lunas ini dikarenakan dia sudah melakukan pembayaran tapi sudah jatuh tempo dengan pembayaran yang tidak cukup. Jadi tidak penuh. Jadi kita kasih status di sini belum lunas karena sekarang kita melakukan pembayaran yang menyentumkan denda. Kita akan dulu ubah statusnya jadi ini lunas. Oke, sekarang kita simpan ya. Oke, nah di sini sudah muncul notif pembayaran berhasil dicatat. Oke, di sini kita sudah lihat di ID 11 penghuni Christoph C01 tipe kamarnya, bulan tagihannya Juni 2026 dan jumlahnya itu 1.200.000. Nah, ini dia tadi denda sudah masuk 10.000 karena si penghuni ini telat 2 hari dari dispensasi 7 hari yang telah dikasih sama
penghuni kos, jadi dikasih denda 10.000 karena telah 2 hari. Ini dia dendanya 10.000 dan tanggalnya juga real time ya, tanggalnya tetap real time. 17 bulan 6 2026. Sistemnya statusnya di sini lunas. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngehapus, kita pilih datanya aja, tinggal pilih data seperti ini, bebas mau klik di mana saja. Misalnya di sinilah. Kita klik hapus. Oke. Nah, akan muncul notif hapus data pembayaran ini. Kita klik yes. Otomatis data yang telah kita hapus tadi akan terhapus di sini. Udah terhapus ya, guys. Oke. Mungkin oke, lanjut kalau misalkan kita mau mencari mencari data yang sudah melakukan pembayaran. Misalnya kita cari di sini Christoph. Nah, di sini muncul ya. Berarti semua sistem ini berfungsi. Christoph berarti muncul di sini, ada namanya Christoph, tipe kampanye C01. Bulan Juni, bulan tagihannya ya. Jumlahnya itu 1.200.000, denda tidak ada. Tanggal bayar tanggal 7 bulan 6 2026. Status bayarnya itu lunas. Oke. Jadi sekian untuk presentasi mengenai fitur dari pembayaran dari sistem kami. Nanti akan selanjutnya dilanjutkan penjelasan tentang fitur selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demis Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fitur laporan pada sistem manajemen kos. Baik. Jadi fitur ini digunakan untuk melihat dan merekap seluruh data yang tersimpan pada sistem sehingga memudahkan pemilik kos dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data. Pada halaman laporan, tersedia beberapa pilihan, yaitu semua pembayaran lunas, belum lunas, daftar kamar, daftar penghuni, untuk melihat laporan, pengguna terlebih dahulu harus memilih jenis laporan yang ingin dilihat, serta pengguna harus memilih periode yang ditentukan. Misal saya ingin pada bulan Juni ini. Nah, jadi ini hasil laporan pada bulan Juni ini. Data yang ditampilkan meliputi nama penghuni, kamar, periode, jumlah pembayaran, serta denda, dan tanggal bayar, serta status pembayaran, apakah sudah lunas atau belum lunas. Nah, di sini tertera sudah lunas semua ya. Selain laporan pembayaran, di sini juga tersedia mengenai daftar kamar yang berisi tentang laporan nomor kamar, harga bulanan, dan status kamar apakah sudah terisi, tersedia, atau sedang dalam perbaikan. Nah, selain itu di sini juga terdapat fitur untuk mengecek daftar penghuni yang berisi tentang nama penghuni. Nah, di sini serta NIK, nomor induk pendudukan, nomor HP, dan kamar yang ditempati, serta tanggal masuk. Di bagian
tengah tabel laporan ini terdapat sistem untuk menghitung secara otomatis pendapatan yang didapat pada bulan ini. Dengan adanya fitur ini, pemilik kos tidak perlu lagi melakukan penghitungan secara manual. Dengan demikian, menu laporan dapat membantu pemilik kos atau pengelola kos dalam memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan mempermudah proses pembuatan rekap data maupun pengambilan keputusan. Terima kasih.